Halo, selamat datang dalam pelajaran Reading Comprehension Part 2. Kali ini kita akan membahas tentang aspek Reading Comprehension, yaitu main idea. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengidentifikasi tipe-tipe pertanyaan pada Reading Comprehension, terutama pada aspek main idea. Yang kedua, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menjawab tipe-tipe pertanyaan seperti itu. Kembali saya ingatkan, main idea itu adalah ide utama dari teks. Jadi keseluruhan ide kenapa penulis menulis teks tersebut. Apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin diekspresikan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Silakan cek video part 1 kalau kalian ketinggalan bagaimana atau apa saja aspek-aspek yang terlibat dalam reading comprehension. Kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang terkait atau yang menanyakan tentang main idea dari teks. Yang pertama itu adalah, what is this about? What's the topic of the text? Jadi itu agak mirip bertanya tentang ini teks ini tentang apa? Kemudian apa sih topik dari teks ini? Atau mungkin ada pertanyaan yang lebih panjang seperti, what does the author want me to know about the topic? Nah, seringkali penulis itu ingin menyampaikan sesuatu dan kita diminta untuk apa sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan sebagai penulis di sana. Apa sih keinginannya, itu bisa juga seperti itu. What's the writer intention in writing the text? Kadang-kadang di dalamnya juga terkandung makna apa sih motif dari penulis dalam menulis teks tersebut. Ini juga bisa disimpulkan dari main idea ini. Nah, ini kita akan ke bagian yang paling penting sebenarnya, itu adalah bagaimana atau tips dan trik apa saja yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan jenis main idea ini. Sekali lagi, ini tips dan trik untuk menjawab pertanyaan. Jadi kemungkinan besar kalau dihubungkan dengan pembelajaran atau pengetahuan, ini tidak begitu ada manfaatnya secara langsung yang terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Tetapi kalau disodorkan pertanyaan yang terkait tentang main idea, nah kalian bisa jawab nih. Yang kalian lakukan yang pertama itu adalah membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Di bagian part 1 video ini saya sudah menjelaskan kalau main idea itu terkandung atau biasanya disebutkan di bagian pertama dari setiap paragraf. Nah, itu kalimat yang harus kalian baca pertama kali. Ingat, di setiap paragraf. Kalau paragrafnya ada 10, semuanya harus dibaca. Kalau paragrafnya ada 2, ya keduanya dibaca. Ingat, yang pertama itu adalah the first sentence, kalimat yang pertama. Nah, setelah dibaca masing-masing kalimat di setiap paragraf itu, kalian tarik kesimpulan itu dari semua itu. Nah, ingat, tergantung konteks ya, karena ada beberapa kesimpulan yang harus lebih spesifik. Tetapi apa yang terjadi kalau teks itu pendek? Ya, kalau teksnya pendek ya dibaca aja semuanya. Ingat, tips dan trik ini hanya berlaku atau digunakan untuk menjawab pertanyaan. Kadang-kadang dalam jangka waktu yang singkat, anggaplah seperti itu, misalkan 2 jam ujian atau penilaian, kalian dihadapkan pada 40 atau 50 pertanyaan yang kesemuanya itu bisa reading comprehension. Kebayang kalau teksnya panjang-panjang dan kalian harus baca semuanya dari awal, untuk setiap pertanyaan itu akan sangat memakan waktu. Makanya tips dan trik ini akan mempersingkat waktu baca, tentu saja akan membuat kalian lebih efisien dalam mengerjakan soal-soal ujian. Sekali lagi,
baca kalimat pertama dari setiap paragraf, buat kesimpulan dari kalimat-kalimat tersebut, sesuaikan dengan konteks. Itulah cara yang paling singkat, sehingga kalau pernah saya hitung bersama siswa SMA, itu satu teks bahkan bisa dijawab dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Sorry, bukan satu teks, satu pertanyaan dengan hanya membaca. Itu untuk level kemampuan siswa kelas 1 atau kelas 2. Bahkan bisa kurang dari 1 menit kalau jawaban atau clue atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuknya itu dibubuhkan secara implisit dalam teks tersebut. Nah, ini contoh teksnya. Dan tulisannya agak kecil-kecil, nanti saya pecah menjadi beberapa paragraf. Ini ada 4 paragraf. Nah, sekali lagi kita akan baca satu kalimat paling awal. Mari kita lihat paragraf pertama. Sudah saya merahkan. We all agree that the snowfall is always fascinating. Ya, ini kita buat kesimpulan kecil dulu dari paragraf pertama. Ini berbicara tentang snowfall, turun salju. Kemudian paragraf kedua, snow is the water droplets falling from the clouds. Ini menjelaskan snow itu dari mana, apa bahannya. Nah, sekali lagi, itu clue-nya. Kemudian paragraf ketiga, snow happens when water vapor fill up in the Earth's atmosphere freezes. Jadi, ini proses terbentuknya salju. Paragraf ketiga. Paragraf keempat, snowflakes are created by crystals of ice that have established around a little field in the air. Nah, ini proses pembentukan snowflakes, yaitu dari kristal air. Masih ingat? Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu menceritakan tentang salju, bagaimana proses terbentuknya, dari mana saja, apa saja bahannya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, ini berbicara tentang salju kan. Bagaimana terbentuknya, bahannya, dan prosesnya. Nah, kalau pertanyaannya menyangkut option atau ABCD gitulah, kalian bisa pilih tuh sesuaikan dengan kesimpulan yang sudah kalian buat. Kalau soalnya soal esai, ya tinggal dibuat saja. Misalkan snow process atau snowflakes process, itu misalkan, atau proses terbentuknya salju. Dari mana datangnya salju? Ya, terkait dengan salju seperti itu. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulan, yang pertama, baca satu kalimat setiap paragraf. Kalimat yang pertama, usahakan. Kalau kalian bingung dengan apa arti kalimat pertama, sekali lagi di bagian video part 1 sudah saya jelaskan, bisa jadi malah ide paragrafnya ada di bagian akhir. Bisa dibaca. Sangat jarang, tapi kemungkinan itu terjadi. Kemudian kalau sudah dibaca, tarik kesimpulan. Nah, itulah proses bagaimana menjawab main idea. Itu main idea sekali lagi tidak hanya terkait dengan teksnya, bisa juga terkait dengan motif atau intention dari penulis. Jadi bisa kalian kembangkan kesimpulan kalian ke arah itu. Tidak hanya proses di sini, tidak hanya proses pembentukan salju, tapi kalau ditanya tentang apa sih motif dari penulis ini, ya ingin memberikan informasi bagaimana salju itu terbentuk gitu misalkan. Jadi sesuaikan kesimpulan tadi sesuai dengan jenis pertanyaan atau apa yang diminta dari penanya atau dari teks atau soal ujian kalian. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi, video ini ada beberapa seri karena reading comprehension cukup banyak untuk dibahas, ada beberapa bagian.
tetap menonton channel ini. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan subscribe dan bisa menghubungi saya lewat email kalau ada pertanyaan atau bahan yang dirasa perlu dijelaskan lebih lanjut. Thank you very much everybody. See you next time.